Sidang dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Ahmad Edi bin Mat Halil, dalam fakta persidangan. Tim kuasa hukum terdakwa dari Ahmad Edi bin Mat Halil dari Palenggahan Hukum Nusantara membacakan eksepsi dan sanggahan di Pengadilan Negeri Surabaya, bertujuan untuk membuktikan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengandung cacat hukum mendasar, baik secara formil maupun material. Senin tanggal 5 Januari tahun 2026. Dakwaan JPU disusun secara kabur obskur libel, dan mengandung kesalahan penentuan subjek hukum error in persona, ujar tim hukum terdakwa. Disebutkan bahwa sudah ada pencabutan perdamaian, ganti. Kenapa polisi oknum penyidik ini melanjutkan ini, dasarnya apa Mas beliau? Delik aduan atau delik biasa? Kalau yang ditanya polisi harusnya ini minta keterangan dari kepolisian. Justru itulah karena mereka memaksakan kehendak. Di dalam eksepsi kami itu kan sudah saya cantumkan pasal 75 KUHP, seharusnya itu sudah diselesaikan saat itu. Buat apa gedung di Polrestabes dibangun rumah restoratif justice kalau memang ternyata dalam suatu perkara ada tebang pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, juga program dari Kejaksaan juga sama. Kami sudah membuat surat kepada dua institusi itu, kepada kepolisian maupun kejaksaan, agar segera diselesaikan RJ-nya atau restoratif justice-nya. Namun sampai hari ini tidak ada jawaban, justru perkara langsung dipercepat di proses di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga kami eksepsi dan sekaligus kami gugat secara bersama-sama mereka, baik pelapor maupun pemilik mobil, termasuk Kapolres maupun Kejaksaan, kami gugat semua dengan nomor 9 PDTG tahun 2026. Mas, ini tadi error subjek. Oh, error in persona. Ya. Nah, kalau hukum keperdataan baik pidana maupun perdata, siapa yang membuat laporan itu menurut kami itu adalah dia sebagai korban. Namun di sini pengusaha rental itu dia selaku pelapor namun tidak memiliki hak kebendaan, tidak memiliki hak objek. Bagaimana bisa didakwa bahwa pelapor itu korban atau yang mengalami kerugian dari mana? Sedangkan itu mobil milik orang lain. Mobil milik orang lain yang kerjasama dengan pihak rental. Seharusnya secara subjek atau legal standing, maka itu polisi sudah harus saat itu melakukan penyelidikan terlebih dahulu, memeriksa semua pihak. Pelapor diperiksa, terlapor diperiksa, bukan pelapor satu sisi, terlapor digerutuk atau ditangkap secara membabi buta pada saat malam hari. Ini proses penangkapan yang keliru. Artinya harus yang utama yang di BPKB itu yang ya harusnya pelapornya secara substansi, bukan Denny, pemilik mobil. berarti terdakwa ada dugaan diskriminalisasi hukum. Betul, atau perkara ini error person? Error in persona ini kepolisian terlalu membabi buta dan tidak melihat legal standing pelapornya dan dipaksakan. Sehingga menurut kami mestinya saat penyelidikan diminta keterangan terlebih dahulu. Itu kan acara loh, ini acara pidana loh. Setelah diminta keterangan dari pelapor, baru terlapor diminta keterangan untuk diberikan kesempatan didampingi oleh kuasa hukum. Ini kan tahu-tahu dari pelapor sudah memberikan diperiksa pelapor, malam sudah ditangkap, sehingga tidak ada suatu kesempatan untuk didampingi seorang pengacara. Sehingga Bapak Edi selaku terdakwa ini dalam pemeriksaan tidak didampingi seorang advokat. Nah, ini menurut kami juga melakukan pelanggaran hukum terhadap proses penyidikan. Ada acara pidananya ada dan itu wajib. Wajib didampingi oleh kuasa hukum. Namun karena biasa di dalam perkara pidana penyidik selalu memaksakan kehendak, dilakukan penangkapan di tengah malam hari, sehingga dari situ tidak ada siapapun, bahkan keluarga pun juga tidak tahu. Apakah ada dugaan terdakwa ini ada intimidasi dari pihak oknum penyidik? Betul. Jadi menurut kami inilah yang kami sampaikan, seringkali terjadi penangkapan terhadap siapapun, tidak hanya terdakwa. Ini yang harusnya acaranya betul-betul dilaksanakan dengan baik. Lakukanlah panggilan dulu, penyelidikan, baru nanti kalau memang sudah ada memenuhi unsur, terbukti, tingkatkanlah menjadi suatu penyidikan. Nah, dengan cara-cara seperti ini baru pelapor memberikan laporan dan dia bukan seorang subjek hukum, patut diduga ini ada suatu kerjasama antara rental dengan pihak kepolisian. Kalau boleh tahu oknum penyidiknya siapa Pak namanya? Ada penyidiknya namanya Danu dan kanitnya Pak Erlambang. pakai 1320 Pak, cacat 10%.
1320 itu adalah syarat sahnya perjanjian. Jadi ketika ada perjanjian damai, ya itu berlaku pasal 1338, itu berlaku sebagai undang-undang bagian pembuat. Itu nggak bisa ditolak. Selama kedua belah pihak tidak ada saling melepaskan atau saling membatalkan. Jadi tidak ada pembatalan perjanjian. Tidak ada sampai dengan hari ini tidak ada pembatalan perjanjian dan kita sudah membayar. Nah itu pasal 1338 KUH Perdata syarat sah. Itu adalah hukum asas berkontrak. Jadi ketika kita melakukan perjanjian di antara pihak itu, maka itu berlaku undang-undang bagi mereka. Sehingga para pihak termasuk instansi tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau memang sudah ada perdamaian, kecuali kalau pernyataan masih bisa. Ini kan perdamaian dilindungi oleh KUH Perdata 1338 dan 1320. Yang mereka sudah cukup dewasa dan mereka juga menerima ada bukti-bukti semua. Harapan Ini bebas ya, menurut Pak? Menurut hukum keyakinan kami Bebas. ini harusnya Bebas. diterima. Tapi di Indonesia, saya mohon maaf, saya belum bisa menjamin khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Semoga majelis hakim disentuh oleh Allah hatinya, di ujung hatinya bahwa ini adalah demi keadilan hukum berdasarkan keadilan dan keadilan hukum, bahwa ini adalah hak-hak daripada masyarakat yang harus dilindungi. Berarti harapannya terdakwa harus bebas ya, Pak ya? Ya, harus bebas. Sementara Damang selaku jaksa penuntut umum saat dikonfirmasi, lewat nomor WhatsApp mengatakan, memang ada perdamaian dengan korban, setelah korban usaha dengan polisi mencari unit dan berhasil mengamankan unitnya, korban selaku pelapor yang menguasai unit mobil, terkait kepemilikan nanti biar dijelaskan di persidangan soalnya di berkas selaku pemilik mobil korban pelapornya. Ujar Damang. Di sisi lain Husni Yasin selaku ketua Jukir, kalau memang Ahmad Edi ini bersalah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka akan kami keluarkan, tetapi jika sebaliknya maka kami akan tempuh jalur hukum terhadap perkara Ahmad Edi jika divonis tidak bersalah, karena kehadiran kami di persidangan ini, memberikan support pada terdakwa. Dengan ketua parkir, dengan adanya anggota ini kesangkut dugaan pidana, apakah nanti dikeluarkan dari anggota atau bagaimana Pak tanggapan jenengan? Terima kasih atas pertanyaan ini yang baik sekali. Jadi begini, sudah barang tentu manakala nanti proses hukum itu memang betul salah, saya kan memecat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih proses hukum. Jadi ini ada hak untuk melakukan RJ. Jadi kalau secara hukum, peristiwa hukumnya tidak ada karena kerugian material sudah diganti. Ya, kemudian dari pihak yang dirugikan sudah bikin pencabutan perdamaiannya. Jadi peristiwa hukumnya tidak ada, apa yang mau disidangkan. Loh, maksud saya kami untuk menyebut hadir di pengadilan ini pengadilan kita, pengadilan rakyat. Kami ingin menuntut rasa keadilan yang dimiliki oleh rakyat. Jangan kemudian keadilan tidak bisa dirasakan oleh hak-hak sebagai warga negara. Itu yang penting, Mbak. Pada intinya kalau terdakwa ini memang ada dugaan ini terlibat, maka dipecat. Namun kalau tidak ada keterlibatan pidana, tetap ya Pak, dan akan tuntut balik toh gitu ya Negara intinya. kita negara hukum. Jadi kami patuh dan taat kepada hukum. Siap. Tunggu nanti inkrah daripada pengadilan. Kepastian hukumnya Pak. Kalau sudah hukum menyatakan orang tidak salah, dilepas dari segala ikatan kerengkengnya, penjaranya. Jadi ini kami tetap menerima. Tapi kalau ini sudah vonis salah berdasarkan hukum yang berlaku, walaupun sedikit setengah curang, kalau sudah itu inkrah pengadilan, kami akan mengambil satu sikap tindakan tegas terhadap siapapun anggota daripada Paguyuban Jukir Kota Pahlawan ini, Mbak. Oke. Nama lengkap Pak? Nama lengkap saya Haji Muhammad Husnin Yasin. Oke, makasih Pak. Memohon kepada majelis hakim agar berkenan, satu, menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Tiga, memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Empat, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harga dan martabatnya seperti sedia kala. Demikian surat eksepsi dan jangan atas dakwaan ini kami sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.